Aku ingat pertama kali melihatmu, kamu sedang menjadi supir pengganti. Waktu itu aku berpikir kok ada cewek yang kerja jadi supir pengganti. Masih ingat kamu bersikap kasar padaku. Itu kesan pertama yang kamu tinggalkan padaku. Itu karena Kamu dengar dulu penjelasanku. Kedua kali aku melihatmu. Di acara wisuda sekolah. Gak nyangka kamu lulus dengan nilai sempurna. Waktu itu aku cukup mengagumimu. Terus kamu melamar ke Ding Feng. Aku yang menolak lamaranmu. Karena aku tahu proyek Tiandu. Sulit banget sih. Di luar sana banyak pekerjaan bagus, kenapa kamu gak coba di luar sana? Tapi, kamu akhirnya masuk juga. Terus kamu berusaha keras dan semakin baik. Bahkan kamu membuat kami terharu. Kami percaya proyek Tiandu karena kamu. Pasti akan sukses. Terus, Jian Yu tahu hubunganmu dengannya. Dia salah paham. Kamu dan dia adalah saudara tiri. Itu sebabnya dia selalu menyusahkanmu. Dan ingin mengusirmu dari Ding Feng. Waktu itu aku sangat khawatir. Aku takut gak bisa melihatmu lagi. Aku khawatir kalau suatu hari aku masuk ke kantor. Gak melihatmu sibuk lagi. Apa yang akan aku rasakan? besok kamu akan tahu. Kalau bisa aku gak mau tahu selamanya. Pada akhirnya suatu hari, kamu datang ke kantorku. Kamu bilang kamu tahu Jian Yu yang mengambil mejamu. Kamu marah dan bilang mau resign. Aku waktu itu sangat takut. Aku takut kehilanganmu, takut gak bisa melihatmu lagi. Walaupun kita kenal cuma beberapa bulan. Tapi, kamu sudah jadi bagian dari hidupku. Aku gak bisa kehilanganmu lagi. Jadi, bisakah kamu janji padaku? Jangan pergi. Kamu mau aku tinggal di sisimu buat apa? Teman kerja. Asal kamu mau kita. Kalau aku tidak mau. Aku tanya kamu. Apa aku mirip sama seseorang? Mirip siapa? Moziki. Kenapa kamu bisa bilang dia? Apa aku mirip sama dia? Bisakah kita tidak membuka topik ini? Ketika kamu melihat aku, apa kamu akan ingat dia? Aku tidak mau menjawab pertanyaan apapun tentang dia. Oke, aku mengerti. Sudah larut malam begini. Ayo pulang dan istirahat. Cheng Lingyun. Setiap perasaan akan menjadi kebiasaan. Aku tidak mau menjadi bagian dari kebiasaanmu. Ini dia. Hati-hati panas. Gak apa-apa sini. Mama duduk. Aku bilang jangan masuk ke dapur. Lihat ini semuanya berminyak gimana. Gak apa-apa mama. Coba cicipin mie yang aku buat.
Dulu waktu kecil Sang Lili gak masakin aku. Aku belajar bikin mie sendiri. Mama, aku baru sadar bikin mie itu turunan. Dia gak kasih kamu makan. Ayah kamu tahu gak? Sekali dua kali gak bakal bikin aku mati kelaparan. Salah Mama. Mama minta maaf sama kamu. Jangan bilang begitu. Sebenarnya aku yang harus minta maaf. Aku salah paham sama hubungan kamu dan omku. Salah sangka sama kamu. Dan marahin Lingyun Mama. Jangan marah sama aku ya. Aku gak akan marah sama kamu. Apapun yang kamu lakukan Mama gak akan marah. Kenapa? Mama. Aku takut Lingyun gak mau maafin aku. Sebelumnya sikapku ke dia terlalu buruk. Kalian berdua dulu selalu akur. Tapi Lingyun itu orangnya blak-blakan. Kamu rayu dia pasti gak apa-apa. Mama. Sebenarnya aku merasa karakter kita bertiga sebagai ibu dan anak cukup mirip. Aku sudah susah-susah menemukan ibu, sekarang punya adik lagi. Aku sangat senang. Kalau ada waktu aku akan datang mengunjungimu ya. Tentu saja boleh. Tapi urusan perusahaanmu sangat sibuk. Itu bukan masalah. Kalau bisa. Aku bahkan tidak ingin bekerja. Aku ingin menemani ibu di warung mie. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja. Aku tidak ingin menguntungkan Sang Lili. Kalau aku tidak ada di perusahaan, dia pasti akan merebut Ding Feng. Biarkan saja dia merebut. Yang penting kita bertiga bisa bahagia. Senang-senang bersama itu yang paling penting. Ibu benar. Tapi aku masih tidak rela. Ding Feng adalah hasil kerja keras ayah selama 10 tahun. Kenapa harus jatuh ke tangan Sang Lili? Aku sudah menderita selama lebih dari 20 tahun. Ibu sudah bekerja keras begitu lama. Sekarang waktunya untuk menikmati hidup. Begitu juga dengan Lingyun. Kenapa dia bekerja keras mencari uang? Aku juga berharap dia bisa bahagia setiap hari. Ibu, menurut ibu bagaimana? Semua yang kamu katakan benar. Tapi sepertinya ibu tidak bisa apa-apa. Ibu-ibu tidak perlu mengurus apa-apa. Serahkan saja padaku. Hanya saja, aku berharap ibu bisa membujuk Lingyun untuk lebih membantuku di perusahaan. Dia adikmu sendiri, seharusnya dia membantumu. Selain itu, aku berharap Lingyun bisa mengakui ayah. Mengakui ayah? Sebenarnya aku bisa merasakan. Ayah merasa bersalah terhadap Lingyun. Kalau Lingyun mau mengakui ayah, nanti aku akan lebih mudah menghadapi Sang Lili di perusahaan. Peluangku akan jauh lebih besar. Tapi, Ibu, kamu tidak mengakui ayah. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi pikirkan tentang Lingyun. Darah ayah mengalir di tubuhnya. Kamu tidak bisa membiarkannya terus hidup sebagai anak tunggal. Lagi pula, kalau dia dan ayah tidak menyelesaikan masalahnya, aku di perusahaan juga akan kesulitan. Lingyun sejak kecil adalah gadis yang sangat mandiri dan keras kepala. Begini saja aku akan mencoba membujuknya. Tapi keputusan akhir tetap ada padanya.
Ling Yun sangat berbakti. Dia pasti akan mendengarkanmu. Mari kita tidak membicarakan ini dulu. Cepat makan. Terima kasih. Sudah pulang. Kamu datang. Kuncinya tertinggal di kantorku. Aku membawanya untukmu. Bukankah aku sudah bilang aku akan mengambilnya? Masih minum banyak alkohol. Menunggumu sangat membosankan. Kamu kemana sih sore tadi? Aku janji dengan seseorang untuk membicarakan sesuatu. Siapa? Apa hubungannya denganmu? Apakah itu Cheng Lingyun? Ya dia. Lalu kenapa? Kalian bicara apa? Apa hubungannya denganmu apa yang kami bicarakan? Sikapmu seperti apa? Dulu kamu tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Apakah Cheng Lingyun mengatakan sesuatu tentang aku? Apa hubungannya denganmu apa yang kami bicarakan? Kalau begitu katakan padaku kalian bicara apa? Itu urusan pribadi kami, aku tidak perlu memberitahumu. Urusan pribadi. Aku menunggumu dari sore sampai sekarang. Teleponmu tidak diangkat, pesanmu juga tidak dibalas. Kamu menghabiskan waktu dengan seorang wanita yang entah dari mana datangnya sepanjang sore. Dia adalah bawahanku, bukan wanita yang kamu sebut. Entah dari mana datangnya. Lagi pula aku tidak memintamu menungguku di rumahku dari sore. Kamu sekarang datang untuk menegurku demi dia. Kamu mabuk, aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak mau pergi. Kamu tidak mau pergi, lalu apa yang kamu mau lakukan? Aku mau tinggal di sini menemanimu. Ayo aku antar kamu pulang. Sudah kubilang aku tidak mau pergi. Yize, tolong jangan suruh aku pergi. Aku tahu kalau aku pergi, kamu tidak akan mau aku lagi. Aku tahu aku tidak melakukan yang terbaik. Kalau ada yang salah kamu bilang saja. Baiklah, aku akan berubah. Bukan masalah siapa yang salah, bukan masalah berubah atau tidak. Baiklah, sekarang aku yang salah, oke. Aku antar kamu pulang, jangan menangis, dengarkan aku. Aku tidak mau pulang ke rumah yang dingin itu. Yize, kamu tidak suka aku. Tapi aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Sejak kecil aku sudah suka kamu. Aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku padamu. Jangan marah padaku, oke? Aku suka kamu. Ibuku sudah tiada. Aku juga tidak mengakui ayahku. Sekarang aku hanya punya kamu, adik ini. Aku suka kamu, bukan hanya suka, aku mencintaimu. Aku tidak mau. Aku tidak mau cinta seperti saudara. Aku mau cinta antara pria dan wanita. Dengar baik-baik, aku hanya mencintaimu seperti saudara. Jangan berpikir yang macam-macam, mengerti? Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padaku? Kamu tahu sebenarnya Jian Yu. Aku tahu Jian Yu sangat baik padaku. Tapi hatiku hanya untukmu. Siaulan, hubungan kita hanya seperti saudara, tidak ada yang lain. Jangan berpikir yang macam-macam, oke? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu mencintaiku. Baiklah, oke. Kamu suka tinggal di sini, kamu tinggal saja, aku yang pergi. Tunggu sebentar. Aku pergi. Aku antar kamu. Tidak usah. Kamu bilang Jian Yu baik padaku. Aku suruh dia jemput aku.
Kamu sekarang panggil aku akan maafkan kamu. Fuize, aku pasti akan membuat kamu mengejar aku. Lingyun sudah tidur belum? Sudah larut malam, kenapa belum tidur? Tidak bisa tidur. Ada yang dipikirkan. Aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Bukannya Mama bilang jangan mengundurkan diri. Aku tidak mau bekerja di perusahaan orang itu. Lingyun, kamu bekerja baik-baik di Dingfeng. Jangan sampai karena Mama mempengaruhi masa depanmu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mama sudah susah payah membesarkan aku. Kalau aku masih bekerja di perusahaan orang itu, hati aku tidak tenang. Lagi pula aku punya kemampuan. Masa takut tidak dapat kerja? Tapi, Mama harap kamu bisa mempertimbangkan lagi. Aku masih pertimbangkan apa lagi? Mama tetap harap kamu bisa bekerja di Dingfeng. Kenapa Dingfeng kan perusahaan orang itu? Tapi kakakmu ada di sana. Aku tahu selama 20 tahun ini, Jianyu juga sudah banyak menderita. Tapi ini semua kesalahan Mama. Tapi aku tidak bisa membantunya sama sekali. Jadi Mama harap kamu bisa membantunya. Lagi pula kalian ini saudara kandung. Kamu membantunya juga seharusnya. Lingyun, jangan sampai karena Mama dan urusan dengan orang itu mempengaruhi masa depan kalian. Lingyun, Mama masih ada satu hal lagi mau bilang. Masih ada apa lagi? Lingyun, bisakah kamu mengakui ayahmu? Mama, kamu bicara apa? Aku tahu permintaan ini terlalu, tapi dia kan ayahmu. Lagi pula saat itu aku meninggalkannya. Dia tidak tahu keberadaanmu. Jadi ibu harap kamu bisa memaafkannya. Apa si Jianyu yang datang mencarimu? Tidak, dia tidak datang mencariku. Aku tidak setuju dengan permintaan ini. Bukankah sebelumnya kamu bilang ayahku sudah tidak ada? Aku akan selalu menganggap tidak ada ayah, bukankah begitu? Aku pura-pura tidak mengenalnya, bukankah begitu? Lingyun, jangan keras kepala begitu ya. Mungkin dia bisa menjadi ayah yang baik. Ibu, apa yang ibu bicarakan ibu tahu. Lingyun, bahkan ibu memohon padamu. Bisakah kamu mendengarkan ibu sekali lagi? Sejak aku kecil, kapan aku tidak mendengarkan perkataanmu? Tapi sekarang ibu menyuruhku untuk mengakuinya. Apa ibu juga tergoda dengan uangnya? Kenapa kamu bisa bilang begitu, ibu? Apa di matamu ibu seperti itu? Lalu kenapa ibu menyuruhku untuk mengakuinya? Apa dia layak menjadi ayahku? Apapun itu, dia adalah ayahmu. Aku bisa tidak mengakuinya, tapi kamu tidak bisa. Lingyun, kamu mau kemana? Rumah terlalu pengap, aku mau keluar sebentar. Apa sudah lebih dari 2 jam?
Ya, aku mencari Ling Yun kemana-mana. Bagaimana ini, bagaimana ini? Tante Cheng. Kenapa kamu memaksa Ling Yun untuk mengakui orang itu? Sebenarnya yang paling sedih sekarang adalah dia. Aku tahu. Tapi aku juga tidak punya pilihan. Jujur saja padaku. Apa si Jian Yu yang menyuruhmu bilang begitu? Kamu tidak berpikir, hanya memikirkan anak laki-laki. Tidak memikirkan anak perempuan. Sekarang jangan bicara tentang ini. Sekarang yang penting adalah segera menemukan Ling Yun. Tengah malam pagi ini. Bagaimana kalau dia seorang gadis di luar sana? Kamu jangan khawatir. Keamanan di luar tidak terlalu buruk. Begini aku dan Ku Heng akan mencari lagi. Tante Cheng jangan khawatir, aku baru saja menelepon teman-teman. Mereka semua membantu mencari, aku akan segera keluar. Ayah kamu jaga Tante Cheng, aku pergi sendiri saja. Baik, cepat pergi. Ini semua salahku. Baik-baik, jangan khawatir lagi. Akhirnya, aku menemukanmu. Kenapa pergi diam-diam begitu? Kamu tahu tidak, Tante Cheng sangat khawatir. Aku ingin sendirian sebentar. Sudah 2 jam cukup kan? Dengarkan aku, pulanglah biar mereka tidak khawatir. Bisa temani aku ngobrol sebentar? Tentang hal ini. Apa aku sudah melakukan kesalahan besar? Kamu maksud Tante Cheng menyuruhmu mengakui ayahmu itu? Aku juga tidak tahu. Kenapa ibuku menyuruhku melakukan ini? Aku ingat waktu kecil. Keluarga kami sangat miskin. Ibuku juga sering sakit-sakitan. Aku setiap hari duduk di depan rumah. Menunggu dan menunggu. Berharap ayahku akan muncul. Tapi aku menunggu terus. Tidak pernah datang. Kamu tahu rasanya kecewa setiap detik. Sudah 20 tahun. Dia tidak pernah mencari kami. Sebenarnya aku tidak peduli siapa dia, apa posisinya, berapa banyak uangnya. Dengan kemampuannya mencari kami itu sangat mudah. Mungkin dia benar-benar melupakan kami. Sekarang ibuku menyuruhku mengakui dia. Apakah hanya karena dia ayah kandungku? Tidak bisa menerima, ya sudah, jangan diterima. Bodoh kamu. Bukannya kamu ingin kuliah di luar negeri? Aku temani kamu, kita pergi bersama ya. Pergi ke luar negeri. Aku khawatir dengan ibuku. Tunang Tante Cheng, ada ayahku yang merawat. Mungkin kalau kita tidak ada, justru lebih baik buat mereka. Lagian, masa depan seperti apa siapa yang tahu? Ya, masa depan seperti apa? Siapa yang tahu? Tapi serius, kamu bilang mau ikut aku ke luar negeri. Bagaimana dengan pekerjaanmu di DJ? Tentu saja mengundurkan diri. Aku tidak tahu masa depan seperti apa. Tapi dalam bayanganku tentang masa depan, pasti ada kamu. Tapi sebelum itu,
Apakah kamu seharusnya mempertimbangkan pendapat Tante Cheng? Saya yakin Tante Cheng menyuruhmu mengakui ayah si Xiaohan. Pasti bukan keinginannya sendiri. Kenapa? Mungkin ini adalah beban hati Tante Cheng. Beban hati. Beban hati itu adalah si Jian Yu. Ling Yun coba pikir. Tante Cheng adalah orang yang sangat kuat. Apa yang bisa membuatnya menjadi lemah? Dan bahkan meninggalkan prinsipnya sendiri. Hanya kamu dan si Jian Yu. Terutama si Jian Yu. Rasa bersalah Tante Cheng terhadapnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Terutama setelah Tante Cheng tahu bagaimana Sang Lili memperlakukan si Jian Yu. Kalau bukan karena kamu, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Tante Cheng. Seharusnya begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pikir hanya perlu mengorbankanmu. Untuk sementara membantu si Jian Yu. Baru bisa membuka beban hati Tante Cheng. Sebenarnya kita semua tahu, dalam pertarungan si Jian Yu dan Sang Lili, yang paling penting adalah sikap si Xiaohan. Saya pikir, jika kamu mengakui si Xiaohan, akan sangat membantu si Jian Yu. Ternyata tadi kamu sedang membujukku ya. Kamu masih ingin aku tinggal di Dingfeng dan mengakui si Xiaohan. Saya tidak sedang membujukmu. Hanya saja, jika beban hati Tante Cheng tidak terbuka, saya pikir kamu juga tidak akan bahagia, bukan? Lagi pula ini tidak butuh waktu lama. Hanya perlu menunggu proyek Tiandu selesai. Proyek Tiandu. Benar, sebenarnya proyek Tiandu adalah modal si Jian Yu untuk melawan Sang Lili. Jika proyek ini berhasil, maka si Jian Yu akan berdiri tegak di Dingfeng. Dan jangan lupa, proyek Tiandu adalah pekerjaan pertamamu setelah lulus. Coba pikir, berapa banyak usaha yang telah kamu lakukan untuk proyek ini? Berapa banyak keringat dan hinaan yang telah kamu alami? Sekarang proyek ini akhirnya berjalan lancar. Apakah kamu tega melepaskannya? Kamu benar. Ini adalah pekerjaan pertamaku. Bagaimana bisa begitu saja menyerah? Terima kasih atas peringatannya. Itu baru benar. Hanya saja kalau aku tetap di Dingfeng nanti. Kalau kamu ada atau tidak sudah tidak penting lagi. Dan menurut perkiraanku, proyek ini paling lama hanya butuh setengah tahun. Setengah tahun cukup? Pasti cukup, aku bisa menunggu. Kalau kamu, sudahlah. Jangan bicara hal yang tidak menyenangkan, mari bicara yang menyenangkan. Besok siang mau makan apa, aku antar ke kantormu. Boleh saja yang pedas. Kalau begitu hotpot pedas. Tidak boleh makan hotpot pedas terlalu banyak, bisa jerawatan. Kamu jadi tidak cantik. Aku tidak suka jerawatan. Kalau begitu aku belikan sup untukmu. Kamu bikin aku kaget. Kalian sibuk semua kenapa? Siang-siang sudah mulai bikin ulah. Bar kita belum buka. Kamu datang untuk belanja? Aku tidak boleh datang untuk melihat kalian? Dekorasinya sangat cantik. Kamu kena stroke? Siapa yang kena stroke? Kamu kenapa kamu terus kipas-kipas? Bukan stroke, apalagi kamu tidak lihat aku pakai cincin seberlian ini? Siapa tahu itu barang palsu belasan ribu dari pinggir jalan. Bai Ting Ting, seperti aku bisa beli barang palsu? Mungkin saja palsu, aku punya sertifikat. Lihat. Setelah bicara panjang lebar, kamu datang ke sini untuk pamer. Bahkan bawa sertifikat. Siapa yang mau pamer ke sini? Aku datang. Aku dan Han Kiming akan menikah.
Maaf, tidak ada waktu. Dan tidak ada angpau. Tidak ada uang, ya sudah, aku juga tidak butuh uang kecil itu. Kita kan teman sekelas dulu. Apakah kamu benar-benar mau pelit begitu, sampai tidak mau datang ke pernikahanku dan Kiming? Sudah selesai bicara, tidak datang ya tidak datang. Kamu banyak bicara, kamu datang untuk memberikan undangan kan? Sekarang undangan sudah diberikan, mau belanja? Kalau tidak belanja, keluar. Menikah ya? Nikah kita pasti datang. Nah, itu baru benar. Gao Xiang, maksudnya apa sih? Kamu gini pantas sama Ling Yun. Mau pergi ya pergi, aku nggak akan datang. Bai Tingting, lihat tuh Gao Xiang. Jadi bos emang beda ya? Nggak kayak buruh pabrik pelit amat. Gekianru, ngomong apa sih kamu? Aku? Tadi aku belum selesai ngomong, pasti datang kok. Tapi aku ini kalau minum gak bisa kontrol. Minum dikit langsung mabuk. Nggak tahu deh nanti gimana keadaannya. Tapi Qianru, kamu kan baik hati. Meskipun nanti aku bikin ribut, kamu nggak bakal marah kan? Gao Xiang, kamu. Kalian berdua mending nggak usah datang, aku takut nanti bikin acara nikahku jadi jelek. Dadah, nggak usah antar. Sudah orang kaya, dia nggak usah dimarahin. Aku kira kamu beneran mau datang. Nggak mungkin lah. Dia itu sengaja mau pamer. Mau kasih tahu Ling Yun lewat kita. Jadi kamu jangan kasih tahu Ling Yun. Aku takut dia ingat hal-hal yang nggak enak. Iya, aku nggak kasih tahu Ling Yun. Tapi aku takut aku keceplosan. Kamu ini nggak punya akal. 2 hari lagi berbuka, Ling Yun pasti datang, nanti kamu ingat. Jangan-jangan kasih tahu dia. Gekianru kasih tahu aku ini. Maksudnya biar aku kasih tahu Ling Yun biar Ling Yun marah. Bai Tingting, kamu nggak boleh bilang. Pokoknya nggak boleh. Mulai sekarang, mulut ditempel plester, nggak boleh bilang. Oke, rapat hari ini sampai sini aja. Bubar. Sidong. Kamu panggil aku apa? Sidong. Di ruangan ini. Sekarang cuma kita berdua. Kamu bisa panggil aku ayah. Memang susah kalau langsung ganti panggilan. Tapi kamu harus ingat, aku ini ayahmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata adalah putriku. Selama 20 tahun ini, kamu telah menderita. Aku tidak banyak menderita. Yang menderita adalah ibu. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan masa lalu lagi. Mulai hari ini, kamu adalah putriku si Xiaohan. Aku akan mengganti cinta ayah yang telah kuhilang selama 20 tahun ini. 10 kali 100 kali lipat. Cheng Yu itu semuanya baik. Hanya saja keras kepala. Seharusnya dia memberitahuku sejak awal kalau dia sudah mengandungmu. Seharusnya dia memberitahuku. Kalau tidak, kita tidak akan terpisah selama 20 tahun. Apa kamu menyalahkan ibu? Aku hanya merasa kasihan padamu. Bukankah kamu bilang jangan membicarakan masa lalu lagi? Baiklah. Kita tidak perlu membicarakan masa lalu lagi. Kalau begitu, maukah ayah menemani kamu jalan-jalan? Atau kamu ingin pergi berlibur ke luar negeri? Jangan ragu untuk mengatakannya. Ayah pasti akan memenuhinya. Tidak perlu semua itu. Aku datang hari ini hanya ingin mengatakan satu hal. Aku ingin bekerja di Dingfeng dengan kemampuan sendiri. Tidak perlu hak istimewa atau perlakuan khusus.
Kamu masih belum mau memaafkan ayah. Sebenarnya kemarin, aku sudah mengundurkan diri dari Bos Fu. Tapi setelah dipikir-pikir aku memutuskan untuk tetap tinggal. Aku hanya berharap kamu bisa memenuhi permintaanku ini. Bisakah kamu memenuhinya? Baiklah. Ayah memenuhimu. Aku sangat mengerti. Menerimaku bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam sekejap. Tapi selama kita punya kesempatan untuk bersama, kamu pasti akan mengerti. Ayah benar-benar ingin menggantimu. Mari kita bicarakan hal ini nanti. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi bekerja dulu. Bisakah kamu memelukku? Ayah belum pernah memeluk putriku seumur hidup. Sungguh mengharukan. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Xiaohan, kamu terlalu terburu-buru ya? Belum tahu pasti itu anakmu atau bukan sudah langsung dipeluk. Bagaimana kalau ternyata bukan? Bos yang benar, bagaimana kalau begini? Kita lakukan tes DNA ya. Tidak perlu, kamu pasti anakku. Aku yakin sekali. Tapi sepertinya Bos Sang punya pendapat yang berbeda. Itu hanya bercanda, Lingyun. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung suka. Ternyata kita satu keluarga. Ngomong-ngomong, kalau kamu memanggil Xiaohan ayah, harusnya kamu juga memanggilku ibu dong. Bos yang benar-benar suka bercanda. Maaf, aku hanya punya satu ibu. Ayah aku pergi kerja dulu. Ini anak yang kamu akui ya? Tidak tahu diri, kamu harus mendidiknya. Apa maksudmu anak yang diakui itu memang anakku? Lily, kamu sudah tua. Jangan terus-terusan bertengkar dengan yang muda. Tidak punya sopan santun sama sekali. Aku beritahu ya. Kedepannya jangan ganggu Lingyun lagi, dengar tidak? Aku tidak ada waktu untuk itu. Kalau tidak ada lebih baik. Ini kantorku ya. Bagaimana, ada permintaan apa, bilang saja. Aku lebih baik tetap di bilik kerjaku yang dulu. Ini kan kantor wakil presiden direktur. Kalau kamu mau, kamu juga bisa jadi wakil presiden direktur. Bosi, kamu tidak perlu seperti ini. Kamu masih memanggilku bos, siapa kamu masih marah? Tidak, aku hanya merasa aku tetap aku. Aku tetap Cheng Lingyun yang dulu. Aku ingin tetap di tim proyek Tiandu yang dulu. Aku tidak ingin ada perubahan apapun. Kalau seperti itu lebih baik aku pergi. Baik. Semuanya sesuai keinginanmu, tidak ada yang diubah. Tapi, bagaimana dengan panggilanmu padaku? Panggilan. Aku tahu kamu tidak mau mengakui ayah. Tapi aku ini kakakmu. Kamu tidak mungkin tidak mengakuiku kan? Kak.
Kakak minta maaf kalau ada salah, jangan marah ya. Aku tidak marah sama kamu, aku cuma berharap kamu ada waktu lebih banyak untuk jenguk mama, dia benar-benar merindukanmu. Aku akan berbakti sama mama, dan juga merawatmu dengan baik. Kita kan satu keluarga ya kan? Tapi kamu harus waspada sama Zhang Lili. Aku takut dia akan menyusahkanmu. Tenang aja, aku pasti tidak akan kasih dia kesempatan untuk cari kesalahan. Ize. Kalau gitu kita makan siang bareng, ya aku bawa Lingyun juga. Oke deh. Ize udah selesai ngobrol sama pihak bank. Makan siang bareng ya, iya. Kamu kayak dulu aja sering-sering ngobrol sama Ize. Sudahlah, kalian berdua aja yang pergi, aku. Udah dengerin Om jalan.